Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang memfilsafatkan pendidikan matematika. Dari judul tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat, karena filsafat dimulai dari keingintahuan dan keraguan-raguan. Untuk memahami filsafat, kita harus bertanya tentang pengetahuan, matematika, dan kebenaran. Diskusi filsafat melibatkan banyak pertanyaan yang saling terkait, termasuk tentang kriteria kebenaran. Apakah pengetahuan dan bagaimana kita dapat mengetahui? Jadi, filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Selanjutnya, pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Setiap jenis pengetahuan memiliki ciri spesifik tentang apa atau ontologi, bagaimana atau epistemologi, dan untuk apa atau aksiologi. Jenis pengetahuan yang pertama ada ontologi, menyangkut apa saja cakupan pengetahuan. Cakupan pengetahuan khususnya ilmu hanya sebatas kepada pengalaman manusia. Yang kedua ada epistemologi, menyangkut bagaimana pengetahuan, khususnya ilmu diperoleh. Penalaran didasarkan pada teori kebenaran, yang terdiri dari kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatis, dan wahyu. Kebenaran koherensi menghasilkan metode deduktif, sedangkan kebenaran korespondensi menghasilkan metode induktif, yang menjadi dasar metode keilmuan. Yang ketiga ada aksiologi, menyangkut untuk apa setelah pengetahuan, khususnya ilmu diperoleh. Setelah itu muncul pertanyaan, untuk apa sebenarnya ilmu digunakan? Sampai mana batas wewenang penjelajahan keilmuan? Dan ke arah mana perkembangan keilmuan harus diarahkan? Dari 3 cabang filsafat tersebut, oleh R. Sujadi merangkum, ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar sekumpulan fakta, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sistematis dan metode yang terstruktur untuk menghasilkan pengetahuan tersebut. Nah, setelah bahas definisi filsafat dan pengetahuan beserta jenis pengetahuan tadi, muncul lagi pertanyaan, apakah matematika? Apakah objek kajian matematika? Bagaimana matematika diperoleh, dan untuk apa matematika digunakan? Nah, yuk kita bahas lagi. Objek kajian matematika oleh Bell dibedakan atas 2 tipe, yaitu pertama objek langsung, yang berupa fakta, skill, konsep, dan prinsip. Yang kedua objek tak langsung, adalah hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar, misalnya kemampuan memecahkan masalah, mentransfer pengetahuan, dan disiplin pribadi. Selanjutnya, Beagle mengelompokkan objek matematika dalam 4 kategori, yaitu pertama, fakta. Adalah suatu kesepakatan dalam matematika yang biasa dijadikan dalam bentuk istilah dan simbol. Misalnya garis bilangan, di sebelah kiri angka 0 bernilai negatif, dan di sebelah kanannya bernilai positif. Kedua, konsep. Dalam matematika adalah ide abstrak untuk mengklasifikasi objek atau kejadian dan menentukan apakah objek atau kejadian itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak itu. Contohnya segitiga adalah bangun datar yang terjadi ketika 3 ruas garis saling bertemu ujung-ujungnya. Yang ketiga, skill. Dalam matematika dikenal sebagai operasi. Dinyatakan dengan aturan atau prosedur tertentu yang disebut algoritma. Skill dapat berupa suatu operasi yang mengaitkan objek-objek dalam matematika. Menurut Beagle, operasi dalam matematika mengaitkan objek matematika, seperti fungsi yang menghubungkan 2 bilangan menjadi satu. Selanjutnya, operasi matematika menurut Sujadi adalah aturan untuk mendapatkan hasil dari elemen yang dioperasikan. Yang keempat, prinsip. Dalam matematika adalah sekumpulan konsep-konsep yang dikombinasikan dengan suatu relasi. Prinsip dalam matematika umumnya berbentuk pernyataan, teorema, atau rumus-rumus. Contohnya prinsip dalam geometri pada segitiga sama kaki, yang memiliki semua sudut yang sama. Matematika menggunakan metode berpikir deduktif. Matematika menggunakan metode berpikir deduktif yang bersifat aksiomatik.
terdiri dari aksioma sebagai pernyataan dasar. Aksioma ini menjadi landasan untuk mengembangkan teorema yang bisa diterapkan dalam ilmu-ilmu nyata. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam matematika, kebenaran didasarkan pada koherensi atau keselarasan antar pernyataan dan konsistensi atau tidak ada kontradiksi, yang oleh Sujadi disebut bersifat transferable. Kebenaran matematika bersifat deduktif dan aksiomatik. Artinya, suatu pernyataan bisa benar dalam satu struktur dan tidak benar dalam struktur lain, seperti yang terlihat pada geometri. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang menyampaikan makna dari pernyataan. Lambang matematika hanya memiliki arti setelah diterima makna. Tanpa itu, matematika jadi kesimpulan rumus tanpa hidup. Sebagai contoh, rumus Z sama dengan X per Y. Awalnya tidak mempunyai arti, tetapi setelah Y diberi makna sebagai jarak yang ditempuh oleh anak yang sedang berlari, dan X sebagai kecepatan lari anak tersebut. Maka kita langsung menangkap bahwa Z adalah waktu yang diperlukan seorang anak untuk berlari. Sehingga matematika merupakan bahasa artifisial yang dikembangkan untuk menjawab kekurangan bahasa verbal yang bersifat alamiah. Matematika sebagai hasil peradaban manusia. Matematika telah ada sejak manusia ada. Dengan simbol angka, pertama kali muncul di Mesir kuno sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Para pendeta menggunakan matematika untuk meramalkan banjir dengan mengukur pasang surut Sungai Nil. Tetapi matematika disembunyikan oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan membuat isu bahwa matematika dianggap keramat. Jadi, matematika sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa matematika, pengetahuan terjebak pada tahap kualitatif dan tidak bisa berkembang. Ilmu yang tidak memahami matematika akan terhambat. Filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika merupakan hasil pemikiran filsafati yang sasarannya adalah matematika itu sendiri. Filsafat sebagai rangkaian aktivitas dari budi manusia adalah pemikiran reflektif. Jadi, filsafat pendidikan matematika adalah pemikiran reflektif tentang pendidikan matematika. Adapun objek kajian pendidikan matematika, yaitu pertama, pembelajar, yaitu siswa atau mahasiswa. Yang kedua, pengajar, yaitu guru atau dosen. Yang ketiga, matematika, seperti kurikulum dan perkembangan ilmu. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, interaksi di antaranya. Aliran dalam filsafat pendidikan matematika. Yang pertama ada aliran logikalisme, dikembangkan oleh Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead. Menyatakan matematika dapat dideduksikan dari logika. Aliran formalisme menerima ide logika, tetapi tidak percaya bahwa matematika hanya berasal dari logika. Kaum logikalisme menganggap matematika sebagai logika yang lebih matang. Yang kedua, aliran formalisme, dikembangkan oleh Hilbert. Aliran ini mengembangkan matematika melalui aksioma. Aliran ini percaya bahwa objek-objek matematika tidak ada tanpa diciptakan manusia melalui sistem aksioma. Mereka mencoba membuktikan konsistensi bangunan matematika dari sistem aksioma, mempengaruhi kurikulum matematika di Indonesia pada abad ke-20, seperti kurikulum tahun 1975. Namun, beberapa ahli menolak formalisme sebagai landasan matematika, termasuk Gödel dengan teorema ketidaklengkapan. Yang ketiga, aliran intuisionisme, dikembangkan oleh Luizen Egbertus Jan Blower, seorang matematikawan dari Belanda. Aliran ini selaras dengan Immanuel Kant. Mereka berpendapat bahwa matematika hanya berasal dan berkembang dalam pikiran manusia. Ketetapan teorema matematika terletak dalam pikiran, bukan pada simbol. Mereka percaya matematika ada dalam pikiran manusia, bukan di alam semesta. Keberatan muncul karena tidak ada penjelasan tentang cara kerjanya di pikiran.
Nah, teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung pembahasan tentang filsafat pendidikan matematika. Semoga jelas ya. Seperti kata Gunawan Muhammad, belajar filsafat itu tentang bagaimana berfilsafat, bukan sekadar pengetahuan. Begitu juga matematika. Yang penting adalah bagaimana bentuk rumus, bukan sekadar memakai atau menghafal rumus. Jujur saja kalau bicara filsafat itu memang seperti menyelam di lautan yang tak berujung. Pembahasan tentang filsafat ini sebenarnya tidak ada habisnya. Selalu ada pertanyaan baru, perspektif baru, dan pemikiran yang bisa terus kita gali. Jadi, jangan berhenti di sini ya. Mari kita terus berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.